Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang. Nama saya Muhammad Musaki Khairi bersama dengan rekan saya Emrin Totullah di Gusti dan rekan saya satunya lagi Ijlal Kita Azizi. Di sini kami akan menyampaikan rencana dalam bisnis kita dan bidang wirausaha, yaitu rencana bisnis kedai kopi. Nah, kami nanti akan membagi dalam beberapa poin, dan poin yang pertama yaitu latar belakang. Nah, latar belakang kami dalam memilih bisnis kedai kopi ini adalah berangkat dari tingginya konsumsi kopi di Indonesia, terutama di kalangan anak muda, baik itu pure kopi murni maupun kopi yang sudah dicampuri dengan rasa seperti kopi susu, kopi mocha, kopi americano, dan lain sebagainya. Ya, tentu dengan alasan pertama tadi, yaitu tingginya konsumsi kopi di Indonesia, terutama di kalangan anak muda, dan yang kedua yaitu harganya yang terjangkau. Tentu dengan dijual dengan harga yang murah, ya sekitar 5. Biasanya kopi itu satu porsi sekitar 5.000 sampai dengan 10.000, itu sudah marginnya sangat bagus. Nah, selanjutnya yaitu mudah dijangkau lewat online. Nah, seperti yang kita ketahui, banyak juga pemasaran produk-produk, baik itu produk minuman, makanan, itu bisa melalui online, yaitu lewat Shopee Food ataupun GrabFood. Dan poin yang terakhir yaitu cocok diminum kapan saja. Nah, demikian adalah latar belakang dari kita memilih dari produk bisnis kopi ini. Selanjutnya yaitu jika kita meninjau dari peluang usaha, tentu bisnis kopi ini modal usahanya relatif kecil, terus target pasar yang cukup menjanjikan, karena targetnya yaitu anak-anak muda sekitar 17 sampai 35 tahun. Lalu bisa dimulai dari skala kecil dalam artian bisa dimulai dalam lingkup rumah ataupun toko kecil ataupun kedai kecil untuk memulai bisnis tersebut. Demikian adalah peluang usaha. Selanjutnya yaitu kita masuk pada poin deskripsi produk atau produk utama di dalam bisnis kita, yaitu kedai kopi ini. Yang pertama yaitu ada kopi susu kekinian, kopi susu gula aren, yang ketiga yaitu kopi latte, yang keempat kopi karamel, yang kelima ada juga produk-produk non kopi seperti coklat dan matcha. Dan selanjutnya yaitu terkait bahan-bahan atau alat-alat. Ada biji kopi, ada susu UHT, ada gula aren, ada tentunya air mineral. Lalu selanjutnya ada di bahan tambahan yaitu sirup karamel, ada bubuk coklat, ada bubuk matcha, ada tentunya dengan gula pasir. Nah, yang terakhir yaitu bahan pendukung seperti es batu dan topping-topping seperti keju parut, coklat parut, maupun cream foam. Nah, demikian adalah bahan-bahan yang kurang lebihnya dibutuhkan dalam bisnis kedai kopi ini. Untuk alat-alat yang dibutuhkan bisa seperti grinder kopi, timbangan digital, French press, lalu ada gelas ukur, ada cup plastik yang untuk di atas itu, ada sedotan tentunya, dan yang terakhir ada stiker logo untuk branding produk kita. Nah, tentunya dengan stiker logo tersebut juga mungkin akan, jika kita ingin mengusulkan ide dari orang profesional untuk membuat logo, tentunya juga tidak murah. Seperti itu. Nah, demikian adalah alat-alat atau bahan-bahan yang diperlukan dalam bisnis kita. Poin selanjutnya yaitu terkait dengan jenis usaha kita, yaitu
minuman kopi susu kekinian dengan sistem yang pertama yaitu dine in. Dine in itu adalah kita mengonsumsi atau menikmati di tempat tersebut seperti kafe atau santai gitu, tempat santai. Yang kedua yaitu take away, bisa take away. Yang ketiga yaitu dengan pemasaran online, melalui Shopee Food ataupun GrabFood. Dan poin selanjutnya yaitu target pasar. Kita menargetkan produk kopi susu kekinian ini sekitaran umur 17 sampai 35 tahun, ya antara tentang remaja sekolah maupun mahasiswa maupun pekerja muda. Karena pada rentang usia tersebut sangat-sangat konsumsi anak muda, konsumsi kopinya itu cukup tinggi di era zaman sekarang ini, baik itu kopi pure kopi maupun kopi yang dicampuri dengan rasa. Poin selanjutnya yaitu alasan mengapa kami memilih produk kopi kekinian ini, karena kita memang pencinta kopi, kita memang penikmat kopi, terutama saya dan rekan-rekan saya, anak muda ini benar-benar menikmati kopi, baik itu kopi pure kopi maupun kopi rasa. Selanjutnya yaitu aktif di sosial media, jadinya kita siap untuk memasarkan, untuk mengiklankan produk kita, baik itu mungkin di Shopee Food maupun di GrabFood. Selanjutnya yaitu kita sangat terbuka dengan produk baru, mungkin nantinya akan terinovasi dari produk-produk kopi yang baru yang mungkin kita bisa adaptasi. Dan yang terakhir yaitu karena kita sering memesan makanan atau minuman di platform online. Nah, demikian adalah alasan-alasan mengapa kami memilih produk bisnis kedai kopi ini. Demikian adalah keterangan dari latar belakang, peluang usaha, jenis usaha, alat-alat dan bahan, sekaligus sistem dan alasan kita mengapa memilih bisnis kedai kopi ini. Poin-poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Rinto Tulusati Gusit dan Jalal Dipta Azizi. Dipersilakan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT serta strategi pemasaran dari usaha kopi kita. Yang pertama yaitu ada kekuatan. Kekuatan utama dari usaha kopi kita adalah modal awal yang relatif kecil, sehingga cocok untuk usaha rintisan atau mahasiswa. Selain itu, produk kopi susu kekinian merupakan produk yang sudah dikenal dan disukai banyak orang, terutama anak muda. Kami juga menjalankan usaha ini dengan sistem online dan takeaway, sehingga tidak membutuhkan tempat yang besar dan biaya sewa yang mahal. Yang kedua, ada kelemahan. Namun, usaha ini juga memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya adalah tingginya tingkat persaingan, karena usaha kopi kekinian sudah banyak bermunculan. Selain itu, karena brand kopi kita masih baru, maka kepercayaan konsumen masih perlu dibangun, terutama dari segi rasa dan kualitas produk. Yang berikutnya ada peluang. Dari sisi peluang, tren minum kopi diprediksi akan terus meningkat. Banyak konsumen yang menjadikan kopi sebagai bagian dari aktivitas harian seperti belajar, bekerja, dan bersantai. Selain itu, dengan adanya media sosial dan platform online, usaha ini memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan menjadi brand yang lebih dikenal, bahkan ke arah kemitraan atau franchise. Selanjutnya yaitu ada ancaman. Ancaman utama dari usaha kopi kita adalah persaingan harga dan inovasi produk. Jika tidak mengikuti tren atau tidak menjaga kualitas, konsumen dapat dengan mudah beralih ke brand lain. Selain itu, kenaikan harga bahan baku seperti kopi dan susu juga dapat mempengaruhi biaya produksi. Yang berikutnya ada strategi pemasaran. Nah, untuk menghadapi persaingan tersebut, kami menyediakan beberapa strategi pemasaran.
Antara lain pemasaran melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok dengan konten yang menarik dan mengikuti tren, promo pembukaan seperti diskon atau buy one get one untuk penarikan pelanggan baru, kerjasama dengan aplikasi ojek online agar produk mudah diakses oleh konsumen, memberikan pelayanan yang ramah dan cepat sehingga konsumen merasa puas dan melakukan pembelian ulang, dan mengajak pelanggan memberikan ulasan agar kepercayaan terhadap brand semakin meningkat. Nah, dengan strategi pemasaran ini diharapkan kopi kita dapat bersaing dan berkembang secara berkelanjutan. Nah, demikian dari saya mengenai analisis SWOT dan strategi pemasaran usaha kopi kita. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Halo semuanya, sekarang mari kita masuk ke bagian yang sangat krusial, yaitu aspek keuangan dari usaha kopi kita. Untuk memulai usaha ini, estimasi modal awal yang kami butuhkan adalah sekitar 5 juta rupiah. Alokasinya mencakup peralatan dan perlengkapan kopi sebesar 2,5 juta rupiah, bahan baku awal sekitar 1,5 juta rupiah, serta kemasan dan branding sebesar 1 juta rupiah. Selain modal awal, kami juga memperhitungkan biaya operasional bulanan sebesar 1,5 juta rupiah. Biaya ini sudah mencakup bahan baku rutin, seperti listrik, air, hingga biaya promosi digital. Dengan target penjualan kami yaitu sebanyak 20 cup per hari dengan harga jual rata-rata Rp8.000, kami memproyeksikan omset bulanan sebesar 4,8 juta rupiah. Jika dikurangi biaya operasional, estimasi laba bersih yang kami dapatkan adalah sekitar 3,3 juta rupiah per bulan. Nah, untuk roadmap kami sekitar 2-5 tahun ke depan, kami tidak hanya akan berhenti di awal saja. Untuk pembangunan sekitar 2-5 tahun ke depan, kami akan berfokus di beberapa poin. Di tahun pertama, fokus utama kami adalah menjaga kualitas produk dan membangun brand awareness agar kopi kita dikenal luas. Di tahun kedua dan ketiga, kami akan mulai menambahkan varian menu baru dan mulai membuka booth-booth kecil di lokasi strategis. Nah, dan di tahun keempat dan kelima, rencana besar bagi kami adalah membuka cabang fisik mandiri dan mulai menerapkan kemitraan atau franchise untuk skala nasional. Nah, demikianlah presentasi ide usaha dari kelompok kami. Kami sangat yakin bahwa dengan perencanaan yang matang, kopi kita dapat berkembang menjadi peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Terima kasih.